Halo teman-teman, saya di sini ingin memberitahukan bisnis plan saya yaitu rental jasa PS. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Diego Kliat, Baran PMK 222410066, kelas saya 6MC, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, dan kuliah di Metodis Indonesia. Dan saya ingin menceritakan bisnis plan saya rental PS yang diperlukan untuk tugas studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Pak Thomas. Halo teman-teman, bisnis plan saya itu rental PS bisnis. Kenapa saya membuat rental PS bisnis ini? Karena yang pertama itu saya dulu pernah punya PS yang bisa dinikmati oleh keluarga semua, terutama sepupu-sepupu saya. Kami dulu sering berkumpul bersama untuk bermain bersama, bahkan sampai memiliki kompetisi sendiri. Maka dari situ saya ingin buka rental PS karena saya melihat banyak sekali orang tidak mempunyai rental PS ini karena harga yang mahal. Maka dari situ saya memiliki ide bagaimana jika saya membuat suatu rental PS yang bisa dinikmati segala orang dan tidak memerlukan biaya yang mahal untuk membuat atau memainkan PS tersebut. Maka sebelum saya membuat bisnis plan rental PS saya, aspek pertama yang perlu saya pikirkan adalah aspek jasanya. Maka saya mulai dari menawarkan jasa utamanya, yaitu pastinya menyewakan konsol PS, mau itu PS4 dan PS5 yang memiliki berbagai game-game seru yang sangat menarik. Dan tempatku juga ini ada tempat lain-lain, mungkin seperti game dart, game pingpong, game tenis meja yang bisa dinikmati para pelanggan saya. Jadi tidak hanya e-sport saja, maka sport juga ada walaupun tidak sebesar itu. Dan juga tentunya menyediakan kantin yang bersediakan makanan, minuman, agar para pelanggan saya dapat menikmati seluruh kegiatannya dengan semangat. Yang kedua, strategi pemasaran saya. Agar rental PS saya ini, di seluruh kegiatan yang berada di tempat saya ini, saya memperkenalkannya dari teman-teman dan kerabat-kerabat saya, agar mereka bisa dapat mendatangkan pelanggan-pelanggan baru, mungkin dari teman-teman mereka, saudara mereka, dan keluarganya lainnya. Ya tentunya pemasarannya ini melalui Instagram, TikTok, bahkan saya mungkin turnamen agar seluruh orang datang ke tempat saya untuk mengikuti turnamen ini walaupun hadiahnya tidak seberapa, dan mendatangkan pelanggan lagi dan membuat paket-paket terbaru atas kemenangan turnamen yang telah diperolehnya. Yang ketiga, sistem penjualan saya membuat beberapa paket tergantung dari apa yang mau dimainkannya. Yang pertama, PS4, yang berbeda-beda pengalaman yang bisa didapatkan oleh pelanggan-pelanggan saya. Mungkin dari pertama itu PS4 saya membuat harganya sekitar 12.000 per jam dan mendapatkan bonus jika saja pelanggan saya itu menyewa CPS saya selama 3 jam, maka saya akan memberikan suatu minuman gratis yaitu teh botol agar pelanggan saya tentunya dapat bermain dengan nyaman dan aman. Dan kedua, PS5 dengan game-game yang lebih menarik dan lebih menantang tentunya karena kualitasnya yang lebih HD, yang lebih enak, dan jalan cerita yang lebih disenangi banyak orang. Maka saya buat harganya 20.000 dengan game-game yang menarik lainnya. Yang keempat itu aspek menjaga etika bisnis. Saya sadar bahwa bisnis ini tentunya harus dijalankan dengan etika. Maka saya membuat aturan agar anak-anak yang SD, SMP, SMA tidak boleh bermain jika saja sekolahnya belum selesai. Dan juga tentunya saya akan melarang kata-kata kasar di dalam rental saya agar menjaga keamanan pelanggan lain. Dan yang terakhir, etika yang perlu saya jaga itu adalah dengan pesaing saya agar tidak menjatuhkan secara verbal. Yang kelima, aspek SDM atau rekrutmen. Di sini saya tentunya pasti memerlukan bantuan karena pasti perlu pengawasan dari tiap-tiap konsol yang saya punyai agar konsol saya bisa terawat, aman, dan terjaga. Maka saya membuat 3 anggota saya. Yang pertama itu kasir, kerjanya adalah mencatat seluruh pemasukan dan orang-orang pelanggan yang datang untuk booking dan untuk bermain, di berapa jam dan berapa lama mereka bermain, dan mengatur agar tidak melebihi jam untuk bermainnya. Yang kedua, teknisi. Tentu teknisi ini berguna agar seluruh konsol saya bisa beroperasi dengan aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan saya. Dan yang terakhir itu, ketiga, ada pembuat makanan minuman saya. Tentunya pembuat makanan minuman saya harus pintar dalam
mengelola makanan, dan mengelola minuman agar seluruh makanan dan minuman ini dapat dikonsumsi. Yang keenam, ada aspek hukum. Tentunya dengan aspek hukum, supaya berjalan lancar, saya membuat aspek hukum untuk mengurus izin usaha saya yang pertama, agar tidak mengganggu seluruh kegiatan yang lain berada di lingkungan saya. Mungkin saja aspek hukum ini membuat semua game yang dimainkan agar original. Maka saya memastikan semua game saya memiliki hak cipta agar seluruh gamenya bisa dapat dimainkan dengan enak dan nyaman. Dan tentunya saya mematuhi jam operasional agar tidak mengganggu seluruh tetangga-tetangga saya yang di sekitar saya. Dan yang terakhir itu, ketujuh, ada aspek teknologi penunjang. Di aspek teknologi ini, saya akan menyediakan tentunya kenyamanan pertama itu AC, menjaga suhu ruangan di kamar atau di ruangan yang berada PS-nya. Karena kita tahu konsol ini adalah suatu teknologi yang bisa panas seperti HP kita atau komputer. Maka agar memastikan seluruh PS ini dapat beroperasi dengan baik, maka saya membuat AC untuk mendinginkan mesinnya dan juga pengunjung saya agar nyaman. Nah, yang kedua, saya membuat juga teknologi saya yaitu koneksi Wi-Fi atau internet. Saya ingin membuat pengunjung saya dapat menggunakan Wi-Fi tersebut untuk melakukan kegiatan lainnya. Sekian dari aspek-aspek yang sudah saya jelaskan tentang bisnis plan saya, yaitu rental PS yang dapat bermanfaat bagi orang-orang sekitar saya, mungkin yang kekurangan dana dan juga yang ingin menikmati hobi mereka, agar mereka dapat bersantai dan bermain game dengan tenang dari kenyamanan dan kehebatan dari rental PS saya. Sekian dari presentasi saya terhadap bisnis plan rental PS. Terima kasih teman-teman.